Ini satu lagi. Ini ya bunga jantan yang dihinggapin sama lebah-lebah ini. Oleh lebah-lebah. Ya, ada 4 tapi kayaknya bisa dimakan sama Mommy dan the boys. Ini nanti menyebar sinak. Nah, ini tomat Timothy ini biar dia makin bushy. Tanggal 18 September 2019 ini tuh diantus kita. Ini mungkin besok ya mekarnya ya. Tuh, sebelumnya ngerumpun gini dia, nggak dikamerain yang sebelumnya kondisinya. Nah, ini juga ada calon-calon bunga lainnya ya, ada 2. Nah, ini ada 1 lagi. Nah, kalau yang ini umurnya juga sama tapi belum berbunga ya, baru kuncup aja. Nah, ini dia. Ini paprikanya ya, ditanamnya tanggal 24 Juli ya, 24 Juli. Nah, ini yang kecilnya kayaknya kurang subur. Kalau yang ini kecil-kecil tapi berbunga. Yang ini udah ada yang mau jadi buah. Semoga tidak runtuh ininya ya. Nih dikasih kascing. Tuh, nih pasca pemberian kascing udah kering nih. Kemarin kayaknya Mommy kasih kascing. Semoga subur. Kalenya Mommy lihat agak kurang subur. Nah, ini kecil-kecil. Nah, makanya akhirnya ini kali yang udah tua banget tuh umurnya Mommy tulisin di sini kurang subur, jadinya Mommy kasih kascing dari sini ya. Ini habis disiram air lagi biar cacingnya seneng. Nah, cacingnya kebetulan kemarin agak kering ini, jadi gampang ambil kascingnya. Nah, ini dia yang hitam-hitam ini nih, tuh udah mengering ya. Ini kascing di setiap pot kel, jadi biar dia subur-subur lagi. Ini kayak agak kering-kering gitu dia, soalnya musim kemarau kan. Nah, semoga bisa subur kembali, Kel. Assalamualaikum teman-teman Mommy Ike. Mommy mau cerita sedikit nih. Minggu-minggu yang lalu, keluarga Mommy, Daddy, dan anak-anak Mommy itu lagi seneng-senengnya nonton Panji si petualang di channel YouTube-nya. Nah, dari video-video Panji tersebut dikatakan Panji bahwa ular itu seneng di pohon-pohon bambu. Nah, dari sejak itu tuh teman-teman, suami Mommy melarang untuk Mommy mulungin daun bambu di pohon bambu itu tuh yang di dekat sungai. Jadi Mommy agak sedih juga nih. Padahal itu tempat favorit Mommy ya, untuk mengumpulkan daun-daun bambu tanpa malu dilihat sama orang-orang sekitar gitu. Jadi ya udah deh. Sebenarnya ada sih satu spot lagi tempat Mommy mengumpulkan daun bambu, malah lebih dekat dari rumah. Cuman masalahnya itu di jalan raya. Nah, kalau di jalan raya ya gitu deh, Mommy agak-agak malu juga karena pernah ada kejadian memalukan ya di situ. Ya udah. Jadi mungkin semoga aja Mommy bisa dapat sumber daun kering yang lain yang juga sama bagusnya dengan daun bambu, yang bisa dipakai untuk mulsa dan juga untuk bagian dasar pot dalam berkebun Mommy. Dan hari ini alhamdulillah, karena istri soleha ya, nurut sama suami mungkin ya, dikasih sama dikasih Allah ini nih, tuh limbah pisang. Banyak ya teman-teman ya. Ini nggak semuanya sih limbah pisang pemberian, karena di bawahnya ada sampah organik dari dapur Mommy sendiri. Ini atasnya ini pisang, karena ini ceritanya Mommy ke toko buah langganan, dan di situ Mommy lihat ada pisang yang digantung yang sudah sangat-sangat hitam gitu ya, yang sudah hampir busuk banget. Ya udah, sekalian Mommy beli pisang yang bagus, sekalian juga Mommy nanya, ini pisang udah nggak dipakai nih Mas, udah mau dibuang. Ya udah, Mommy ambil aja ya gitu, kata dia sih iya mau dibuang. Tapi sampai rumah begitu Mommy kupasin satu-satu, ternyata masih ada sebagian yang lumayan lah, cukup layak dimakan. Jadi dijadiin, kalau buah yang sudah terlalu matang tuh pasti Mommy bekuin untuk dijadikan smoothie seperti itu, untuk jadi es krim-kriman. Ya lumayan kan, sehat ya. Nah, videonya udah ada kan di raw ice cream gitu, es krim mentah. Nah, itu es krim tersehat di dunia. Itu silahkan cari video YouTube Mommy bagaimana cara Mommy mengolah limbah pisang yang sudah matang tapi masih layak makan. Nah, dijadikan panganan enak, silahkan dilihat ya videonya. Oke, sisanya dijadiin pupuk. Nah, teman-teman lihat ini cara pemalas ya, cara pekebun pemalas seperti Mommy ini. Cocoknya nih ambruk-ambrukin aja, nggak usah dicacah-cacah. Yuk teman-teman lihat ya. Nah, pertama-tama kita mau kasih limbah pisang itu di potnya si labu madu ini deh. Ada 2 labu madunya. Nah, ini
Yang kedua dari 2 tanaman ya, masing-masing cuman 1 buah nih kalau di pot. Dan kayaknya karena cabang-cabangnya itu nggak Momi potong ini, misalnya kebentuk cabang baru. Harusnya sebelumnya sih Momi potongin ya, dan bisa 2 gitu, 2 buah dalam 1 tanaman gitu. Tapi sejak Momi untuk sesi tanaman hari ini, sesi tanaman yang baru ya, ini Momi coba-coba dibiarin aja gitu. Tapi ternyata nah ini kayak gini, ini kan cabang-cabangnya nih. Kalau sebelumnya nanam Momi selalu potong ini, tapi ini coba didiamin, ternyata memang buahnya cuma 1 ya. Potnya seperti ini, tada tuh, potnya seperti ini. Dan ini apa, ini zucchini ya, Momi pindahin ke sini. Alhamdulillah sampai detik ini tidak dimakan. Zucchini ini ditanam 3 September ya. Umurnya nanti Momi tuliskan di bawah, zucchini 3 September 2019. Oke, ini lihat nih teman-teman tuh. Inilah cara orang pemalas, pekebun pemalas ini ya, kayak Momi ini. Tuh lihat limbah-limbahnya banyak banget kan tuh, jorok ya. Jorok banget tuh. Tapi ya itulah, karena Momi seneng ya, apa adanya ya sudah. Dan biasanya sih kalau jorok kayak gini, tanaman baru tuh dimakan gitu sama si uret. Tapi alhamdulillah ini enggak gitu loh. Ya itulah, beda-beda ya teman-teman ya. Kadang-kadang kan soalnya udah banyak kumbang gitu. Kalau ini sih banyakan cacingnya, Momi lihat sering diintip gitu, banyakan cacingnya daripada si kumbang-kumbang itu. Ntar kita korek ya kalau teman-teman mau lihat di dalamnya ada makhluk apa aja. Nah itu dia tuh, kumbangnya kan lari-lari kan tuh, kayak kecoa. Terus kaki 1000 ya, tuh kaki 1000. Terus apa namanya nih, pupa-pupa gini tuh. Ini banyak sekali teman-teman. Tuh kumbangnya juga banyak, cacingnya juga banyak. Ini ada cacing keong sumpilnya juga banyak nih. Tapi ya alhamdulillah, apa karena berlimpah ya sampahnya ya, jadi keong sumpil ini nggak makan si zucchini muda ini. Ya Momi sih bersyukur aja. Ini padahal ya, nah nih kumbangnya tuh banyak tuh. Tuh kumbangnya lari-lari kan. Ya kumbang ini biasanya makanin tanaman-tanaman muda nih teman-teman. Gitu. Cacingnya juga banyak ya. Momi memasrahkan aja sama Allah ini si zucchini muda ini. Semoga Allah melindunginya sampai gede. Jadi begitu labu madunya dipanen, ada tanaman baru lagi yang berkembang di pot 66 liter ini ya. Semoga amin. Nah, selain binatang-binatang tadi tuh teman-teman lihat, banyak sekali semut lalu lalang di sampah-sampah ini gitu loh. Ada yang bilang semut itu apa, hama untuk tanaman, tapi ya ini tidak juga ini. Ya mungkin karena mereka lebih senang sama sampahnya ini gitu loh. Jadi perhatian mereka dialihkan ke sampah ketimbang mengganggu si tanaman mudanya. Ya mungkin ya ini ya teman-teman ya, nggak ada yang pasti omongan Momi ini, silakan cari tahu sendiri. Dan kalau mau main aman ya jangan kayak Momi. Tapi Momi senang cara pemalas seperti ini. Nah, kenyang-kenyang dah tuh kak cacingnya tuh. Selamat makan cacing, selamat makan kumbang, selamat makan uret dan kaki 1000. Teman-teman, hari ini Momi mau memasang talang air. Mumpung ada tukang di rumah lagi renovasi kebun bawah. Nah, jadi sekalian tuh bapak tukangnya Momi minta untuk buatin pot talang air, biar dinding di atap rumah Momi ini bisa ditanamin sesuatu yang bisa menghasilkan makanan tentunya ya. Pot talang air ini lumayan loh teman-teman, murah banget pastinya dibandingkan pot-pot gantung atau pot yang memang sengaja untuk di dinding. Ini alternatif yang jauh lebih murah. Dan nanti kita lihat ya bagaimana cara Momi setup media tanamnya di dalamnya. 19 September 2019. Nah, ini penampakan pot tumpuk Momi.
udah mulai menjalar-jalar ke atas kan. Yang ini udah agak banyak yang ini malah. Ya, pengennya semua nanti akan ditutupi oleh si bunga telang. Ini ada zucchini nyempil. Yang lain nggak ada yang tumbuh karena dimakan binatang. Uret-uret gitu, uret atau keong sumpil yang ada di dalam tanahnya. Ini zucchini kita ya, yang sudah pernah dipanen sekali buahnya. Gede-gede ya si daunnya, dan ini corak putih. Ini corak dari daunnya ya, bukan penyakit. Alhamdulillah ini sehat-sehat aja nih. Dia ini kita lihat buahnya tuh. Ini buah kedua ya, yang buah pertamanya udah dicabut. Dan Momi merasa ini semakin membesar ini teman-teman. Alhamdulillah. Ini Momi mau biarin aja, mau sampai segede apa, katanya bisa kayak tongkat baseball. Nah udah, kita mau coba aja ya. Dan terus Momi baca-baca atau ngeliat di YouTube ya video-video orang yang berkebun zucchini. Ini kalau daun-daun udah jelek kayak gini, sama kayak tanaman labu juga, sebaiknya dipangkas. Cuman dia karena durinya agak tajam dan gendut-gendut, batang daunnya ini lebih baik pakai gunting aja deh ya. Nah ini yang udah kuning-kuning kita guntingin, tidak perlu khawatir ya. Hasil pruningan sampah kebun seperti biasa Momi masukkan ke komposter kita alias worm bin. Di sini banyak sekali cacing yang akan mengolah sampah organik yang Momi masukkan ke sini menjadi kascing. Ya, tuh dalam keadaan becek. Momi biasanya dalam keadaan becek-becek, nyemek-nyemek kayak gini ya. Dibiarin biar makin happy. Tapi jangan lupa ditutup ya, karena takutnya hujan masuk nanti malah tenggelam cacingnya. Kita panen kali dulu. Nah, kalau kalian bertanya kepada Momi, Momi apa ini ulet-uletnya? Ya Momi biarin aja ya, karena di atas ini banyak burung. Kemungkinan ini bisa jadi makanan mereka gitu. Ya dibiarin aja ya. Biasanya sih Momi ambil nih daun-daun yang kuning dan dimasukin ke cacing. Tapi ya udahlah, ini kasihan. Supaya ya nggak apa-apa sih, makin banyak ulatnya, burungnya juga bisa makan. It's okay, karena Momi punya 16 pot kale, jadi nggak masalah ya. Mungkin bagi kalian yang mungkin masih punya 2-3 pot, ini memang harus ditindak ya. Ya mungkin ini langsung aja dimasukin ke komposter yang berulat ini. Cuman karena Momi ada 16 pot ya, nggak ada salahnya lah berbagi ya gitu. Sekarang panen bunga telang. Tuh. Bunganya banyak. Ini lumayan gede nih. Tuh, lumayan udah gede-gede nih. Yang paling membahagiakan tuh yang putih ini ya, selalu besar-besar bunganya nih. Tuh. Dia besar-besar bunganya. Nah, nih. Tuh ya. Membahagiakan ya. Yang ini awal-awal besar, sekarang jadi agak kecil. Tuh, jadi agak kecilan dia. Tapi ada juga masih sih. Ada yang besar, ada yang kecil. Tuh.
Nah, kalau yang biru ini bisa dibuat teh ya teman-teman. Yang orang sering jual bunga keringnya itu yang warna warna biru ini ya. Ini orang bilangnya warna biru, padahal kayak ungu ya. Nah, seperti ini teman-teman.